Kita dikasih batas. Batas itu namanya waktu. Waktu itu dalam Al-Quran namanya ajal. Ajal itu artinya waktu. Kata Allah, walikulli ummatin ajal. Orang itu kalau mau meninggal akan ada tiba waktunya. Faiza jaa ajaluhum, kalau sudah tiba waktu mereka, la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun, tidak bisa dimundurkan atau dimaju. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Faya rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan dan teramat sayang yang kita cintai Bapak Dandim beserta Ibunda Bapak Hasanul Arifin Siregar Esos, betul nggak ini? MTR Han Letkol CZI, betul kan? Masya Allah, banyak sekali. Ini sekolahnya Masya Allah ini. Subhanallah. Beserta Bunda, sehat semuanya insya Allah Bandim ya. Yang sama-sama kami muliakan dan kami hormati seluruh bapak-bapak, orang-orang tua kami, Babinsa, dan seluruh prajurit 0104 Aceh Timur. Sehat semuanya Pak? Semoga insya Allah semuanya sehat walafiat. Dan para bunda kami, orang-orang tua kami, ibu-ibu Persit, sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Yang insya Allah kita semuanya, tanpa saya sebutkan satu persatu, insya Allah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmat karunia di hari ini. Kita masih berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Tanggal 3 Sya'ban 1442. Ada isyarat dari Allah, kalau kita ketemu di bulan Sya'ban, maka jangan sampai kita tidak mendapatkan kemuliaan yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Ada amalan-amalan yang Nabi tekankan. Kalau kita bertemu di bulan Sya'ban, pertama kata Nabi, kalau kita bertemu di bulan ini, dari Sayyidah Aisyah hadisnya disebutkan bahwa ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam aktsara shaum illa fi Sya'ban. Saya tidak pernah melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidah Aisyah, memperbanyak puasanya kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa sunnahnya di bulan Sya'ban? Supaya kita ada persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan, Pak. Kata Nabi, umat akhir zaman itu punya masalah dalam lambungnya. Dikit-dikit sakit lambung. Dikit-dikit sakit lambung. Kenapa? Sebab mungkin banyak faktor. Entah mungkin terlambat makannya. Dan salah satu di antara kena gangguan sihir ini Pak Dandim, namanya jin nasab, yang kalau bersemayam di lambung itu namanya jin nasab. Itu adalah penyakit lambung yang akut. Gimana cara ngobatinya? Bukan pakai obat lambung, tapi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi program yang tadi disampaikan oleh Pak Dandim membaca Al-Quran itu dapat minimalisir itu semuanya.
Jadi kalau bapak, ibu baca Al-Quran, kemudian sambil tangannya dibuka seperti ini, setelah membaca Shadaqallahul Azim, hembuskan di tangan, kemudian ucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian ditempelkan di bagian lambung. Sambil ditarik seperti ini, kemudian dibuang. Percaya tidak percaya, Al-Quran diturunkan sebagai syifa, sebagai obat. Tidak hanya sekedar bacaan, tidak hanya sekedar tuntunan, tapi sebagai obat. Makanya sebenarnya kita orang beriman ini diuntungkan dengan hadirnya Al-Quran dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya sekedar bicara masalah akhirat saja, tapi bahkan strategi perang pun Nabi jelaskan dalam Al-Quran. Dijelaskan dalam Al-Quran. Nabi menjelaskan bagaimana perang Khandaq, perang Badar, perang Uhud, semuanya itu ada strategi. Dan andailah kita yang hadir pada hari ini mau mempelajari itu, Allahu Akbar. Tentu negara kesatuan Republik Indonesia ini dipegang dan dijaga baik oleh bapak-bapak kita dari Tentara Nasional Indonesia ini. Maka dari itu, izinkan kami, Pak Dandim, beserta bapak-bapak, ibu-ibu yang lainnya, ingin menyampaikan sedikit ya. Tausiah tadi saya tanya ini sampai berapa menit ya? 45 menit. Cepat saja kita, karena ini mungkin barangkali ada kegiatan-kegiatan lain yang sekiranya mungkin masih ada kelanjutan untuk kegiatan yang lainnya. Baik, saya izin fokus ya. Bismillah. Bicara tentang Isra wal Mi'raj. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dandim. Wah, ini tausiah saya udah diambil tadi namanya. Udah dimulai dulu. Pak Dandim, batin saya janganlah diambil yang itu Pak Dandim. Rupanya udah disampaikan terlebih dahulu. Allah mengawali peringatan Isra Mi'raj ini dalam Quran surah Al-Isra. Kalimat yang pertama kali Allah buka itu namanya Subhana. Kenapa pertanyaannya Ustadz? Kenapa di dalam ayat ini tidak Allah sebutkan kalimat misal Masya Allah atau Allahu Akbar? Kenapa yang disebutkan Subhana? Ternyata kalau kita belajar tafsir lebih dalam, makna Subhana ini adalah Allah ingin menunjukkan kepada kita umatnya supaya bahwa ini kisah-kisah yang tak bisa, mohon maaf ya, yang dipercaya hanya sekedar tempurung otak kita saja. Ini terlalu kecil Pak. Karena perjalanan dari Masjidil Haram hingga sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina itu, di Palestina ya, bukan di Yerusalem tapi di Palestina. Itu perjalanan yang sangat cepat sekali. Sampai penduduk Mekah yang belum mengimani Muhammad pun tak percaya. Sampai keluar dari lisannya Abu Jahal, kata Abu Jahal, ini Muhammad gila. Gila. Belum ada kendaraan yang secepat itu. Dan perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa hanya 1 malam saja. Tidak hanya sekedar perjalanan horizontal, tapi perjalanannya sampai ke vertikal, sampai langit ke-7. Sampai nanti malaikat memperlihatkan ini surga Muhammad kalau mereka banyak amal solehnya. Ini neraka Muhammad kalau mereka banyak amal salahnya. Jadi orang itu kalau mau meninggal dunia, nanti ditampakkan surga atau neraka. Jadi kalau seandainya kita mendekati sakaratul maut, mohon maaf ya, itu 2 kondisi. Satu yang tenang, saking tenangnya ini Pak Dandim, dia tidak mendapatkan kesulitan dalam sakaratul mautnya. Memang sedikit sakit, tapi diberikan keringanan. Kenapa? Karena banyak amal saleh, karena banyak baca Al-Quran, karena banyak bersedekah. Allahu Akbar. Mana dalilnya Ustaz? Dalam Quran surah ke-89, ayat ke-27 sampai ke-30, Al-Fajr. Mungkin sering kita baca, Wal Fajr, Walayalin Ashar. Surah Juz 30, letak posisi paling kiri bagian atas. Itu disebutkan kata Allah, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ada orang yang pulang menghadap Allah dengan kondisi yang tenang luar biasa. Saya ini biasa sering mendapatkan beberapa pasien-pasien ruqyah yang kalau seandainya di ujung sakaratul mautnya itu selalu teriak-teriak badannya. Kata anaknya, ma istighfar astaghfirullahalazim. Nyebut ma la ilaha illallah. Diam, sakit. Kenapa? Karena selama hidup orang ini jarang istighfar. Maka sesungguhnya ayah kita, komandan kita tidak hanya menggiring kita ingin jadi prajurit yang kuat, tapi yang juga beriman. Supaya kenapa? Di ujung sakaratul maut kita ini,
nanti bisa punya bekal, Pak. Almar'u man ahab. Orang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaan. Jadi kalau kita biasa keras, maka meninggal dalam kondisi yang sangat keras. Saking kerasnya, lidah ini keluh dan kaku, sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama. Orang pulang dengan kondisi tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i. Saatnya kembali kepadaku. Amalmu sudah cukup. Mungkin barangkali kita yang masih hidup ini dosanya terlampau banyak. Ya, riba pernah, gibah pernah. Kadang yang digibah ustadznya juga yang digibah, ya kan? Ini kemana nih Ustaz Michael kok nggak datang-datang? Ini yang digibah ustadznya juga. Jadi kadang sesuatu hal yang punya potensi untuk kita berbuat maksiat, kata Allah, amalmu belum cukup, nanti kata Allah. Kalau amalmu sudah cukup, waktunya pulang, aku panggil. Mungkin ada tahun lalu saudara kita, pasangan hidup kita yang afwan, mohon maaf, tahun lalu masih sempat Sya'ban sama kita. Tahun ini tak lagi bertemu. Barangkali sudah cukup amalnya, Pak. Sudah cukup amalnya. Mak kita, orang tua kita, sudah cukup amalnya. Kita yang masih punya potensinya, yuk terus, Pak. Perbanyak amal soleh. Quran itu, afwan ya, Quran itu, bacaan Al-Quran, itu akan bisa kita nikmati ketika nanti. Kapan Ustadz? Malam pertama di alam kubur. Kalau sekarang Pak Dandim ceritakan, Ustadz ini alhamdulillah komandan pasukan kami ini ngaji, Masya Allah. Ada orang yang mungkin, ngapain sih ngaji. Sekarang bicaranya seperti itu, tapi ketika nanti malam pertama di alam kubur, nyesal betul yang nggak ngaji. Padahal sudah diarahkan. Ini maka kita mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa, berkah betul. Kenapa? Komandan kita mengarahkan kita ke arah yang tidak hanya sekedar mendapatkan keuntungan dunia, tapi akhirat pun diberikan. Subhanallah. Dan berkah dari Al-Quran itu, Allahu Akbar. Saya kemarin dapat informasi dari Ustadz Sajidin yang membimbing anaknya Pak Dandim. Kalau ngafal Al-Quran, jadi kemarin si abang ada testing seluruh Indonesia. Alhamdulillah, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala 700 Pak Dandim. Yang ikut tes 700 Pak. Kemudian diseleksi nanti dapat berapa Pak? Hanya 200. 700 putra-putri terbaik seluruh Indonesia diseleksi hanya 200 saja untuk bisa sekolah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah sudah melewati tahap. Ini dalam tahap proses penunggu informasi kelulusan ya. Semoga Allah berikan hasil yang terbaik insyaallah. Terbaik dalam pandangan Allah dan terbaik dalam pandangan kita manusia. Jadi alhamdulillah tahap pertama sudah lulus, tahap kedua sudah lulus, tahap ketiga sudah lulus. Kenapa kok bisa seperti itu? Ternyata tidak hanya sekedar mengendalikan akal kecerdasan kita, tapi ada Al-Quran yang Allah titipkan ke dalam dada putra dari Bapak Dandim. Dan semoga insya Allah inilah yang membimbing. Jadi kalau kita meninggal itu tenang, Mbak. Kalau anak ada Quran di dalam dadanya, tenang. Tapi kalau kita ninggalin kebun sawit yang kita tinggalkan, atau ninggalin harta, ketika tidak ada Al-Quran, berebut. Kadang tidak sedikit yang sampai bacok-bacokan, beribut sampai diam-diaman. La haula wala quwata illa billah. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita dihindarkan dari hal yang demikian. Jadi ini berkahnya Al-Quran itu, siapapun yang mau dekat dengan Al-Quran, itu pasti Allah muliakan. Siapapun. Quran turun ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi induknya para nabi. Sayyidul Anbiya. Quran turun di kota Mekah. Mekah itu menjadi kota yang paling mulia seluruh dunia. Kalau Bapak pernah melihat ada satu film dokumenter, seorang NASA yang terbang ke langit, kemudian melihat ada satu titik cahaya yang sangat terang. Itulah pusaran tengah kota di tengah dunia itu, namanya Ka'bah. Jadi memang putih sekali, luar biasa. Quran turun melalui malaikat. Nama malaikatnya malaikat Jibril. Jibril menjadi sayyidul malaikah, induk malaikat. Mikail nggak dapat. Jibril melalui Jibril. Jadi siapapun yang mau dekat dengan Al-Quran, pasti Allah muliakan. Dan tak boleh penghafal Quran atau orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran itu jatuh melarat miskin, nggak boleh. Kata Allah nggak boleh. Janji Allah itu, Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak mengingkari janjinya.
Jadi kalau seandainya ada yang saat ini, mungkin mohon maaf ya, ada hutang yang belum terlunasi, finansial yang kurang, ternyata bukan kurang maksimal kerja saja, tapi coba tingkatkan takwa. Kalau ada orang yang punya masalah, hartanya banyak, udah keluar uang banyak, tapi kok masalah nggak pecah-pecah. Saya rasa bukan kurang banyak hartanya, Pak. Ada orang yang punya masalah, ilmunya Masya Allah, S1, S2, S3, S4, sampai S-nya kedinginan itu, Pak. Gitu, Masya Allah. Tapi kok masalah nggak pecah juga? Saya rasa bukan kurang luas ilmunya. Sekolah udah sampai luar negeri nih. Tapi nggak pecah juga masalah. Saya rasa bukan kurang luas ilmunya. Kalau ada seorang pejabat punya relasi ke sana, punya masalah, tapi kok nggak pecah-pecah juga nih. Udah lobby sana, udah lobby sini, tapi kok nggak pecah juga. Saya rasa bukan kurang tinggi jabatannya. Orang kaya bukan kurang banyak hartanya, orang berilmu bukan kurang luas ilmunya, pejabat bukan kurang tinggi jabatannya, tapi kurang takwa Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andailah semua yang hadir hari ini kita mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa may yattaqillah." Ini ayat ini pegang betul nih. Ini biasanya kalau di kedai-kedai bakso, Pak Dandim itu jadi jimat. Tulis nih, "Wa may yattaqillah." Wah, ini apa nih, Pak? Oh, ini ayat laris ini Ustaz tadi. Oh, baru tahu kan? Wa may yattaqillah, siapapun dia yang meningkatkan takwanya, baik laki maupun perempuan, selama dia punya masalah, ya ja'allahu makhraja, aku berikan solusi. Jadi kalau kita punya masalah dalam keluarga, ya bersama teman-teman, bersama dalam sosial kita punya masalah kita, ya, kemudian kita tingkatkan takwa, ya ja'allahu makhraja, kata Allah. Aku berikan solusi. Aku berikan jalan keluar. Sekusut apapun masalah itu. Jadi satu persatu diurai satu persatu. Ternyata bunyi ayatnya nggak berhenti sampai di sini, Pak. Bunyi ayatnya lanjutkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku berikan rezeki yang tiada bertepi. Jadi kalau dengar ayat ini jangan cuma sekedar didengar, tapi dengarkan dengan iman. Kalau orang mendengarkan ayat ini dengan iman, menghujam sampai ke sanubarinya yang paling dalam. Dan insya Allah orang itu kalau ngaji itu ada tiga macam. Ada 3 kelompok. Pertama, ada orang yang mengaji. Kelompok yang pertama namanya al-iradah. Dia belajar dari seorang guru, keluar dari majelis ini, kemudian dia tak mau amalkan amalan ini. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, ada kelompok orang yang kalau ikut ngaji al-himmah. Dapat ilmu, dia amalkan. Tapi durasi untuk mengamalkan ini cuma 10 hari, kadang cuma 1 minggu saja. Tidak diberikan sifat istiqomah. Yang ketiga, ada orang yang belajar, dapat ilmu, kemudian dia amalkan. Cukup 1 amalan yang tidak bisa mengamalkan ini. Apa itu? Hanya mati saja. Kalau mati nggak bisa lagi mengamalkan amalan ini. Maka posisi kita pada amalan yang mana? Al-iradah, al-himmah, atau al-azimah. Al-azimah. Apa azimah? Dari kata azam. Maknanya tekad. Kuat dan bulat. Ya? Semoga insya Allah dari apa yang nanti kita akan sampaikan ini, semoga mengalir amalan-amalan yang bisa mempertanggungjawabkan kita dan mendapatkan bekal terbaik sebelum kita semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Isra dan Mi'raj, Nabi di malam hari itu berada di namanya Jabal Qubais. Kalau mungkin ada yang pernah berangkat umrah, di atas Jabal Qubais ini ada istana, Pak. Istana Raja Saudi. Pak Dandim. Kalau kita dari Safa Marwah, keluar dari pintu itu, ada tempat sumur Zam-Zam, belok ke kanan, nanti ada Jabal Qubais. Istananya besar sekali. Disitulah Nabi diisrakan, diperjalankan di malam hari itu. Tidak hanya sekedar Isra, tapi juga Mi'raj. Mi'raj itu diangkat ke langit ke-7. Langit itu ada 7 lapisan. Diangkat ke langit ke-7. Kata Nabi, aku berangkat tadi malam, cerita dengan sahabat, kemudian Abu Jahal ikut dengar juga. Aku tadi malam berangkat dengan Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik apa? Naik apa, Pak? Naik unta. Nanti naik unta nggak sampai-sampai kita. Naik apa namanya? Buraq. Buraq. Satu kendaraan, bukan keledai, juga bukan kuda, bukan keledai, bukan kuda, tapi di antara tengah itu. Yang disebutkan dalam hadis, kabarnya ini kendaraan ada sayapnya.
Ada ajnihanya, ada sayapnya. Yang kalau satu kali kepakan, bainal masyriq wal maghrib, dari barat ke timur, itu satu kepakan saja, itu sampai. Kalau kita pakai akal ini, nggak masuk, Pak. Ini bukan wilayah akal, tapi wilayah apa? Iman. Wilayah iman. Maka ada wilayah-wilayah yang kita memang pakai akal, logika. Tapi ada wilayah iman yang nggak bisa masuk ke sini. Kenapa? Karena tempurung kita terlalu kecil. Kemudian terdengarlah oleh Abu Jahal. Abu Jahal paling senang kali ini kalau dapat informasi-informasi kayak gini disebarluaskan, kemudian mengatakan, "Hei, penduduk Mekah, dengarkan ini Muhammad. Ini Muhammad punya cerita hoax lagi nih." Jadi Abu Lahab itu sudah ada di masa lampau. Kalaulah Abu Lahab sekarang ini punya YouTube, mungkin subscribe-nya banyak, Pak. Lawannya Abu Janda itu. Abu Janda pun juga banyak. Silakan cek tuh Abu Janda. Keluar itu. Subscribe-nya jutaan juga tuh. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika pada waktu Nabi Muhammad disampaikan oleh Abu Jahal kepada penduduk Mekah, ini dengarkan, Muhammad ini udah gila. Kata dia tadi malam ada perjalanan melalui Jibril. Cepat-cepatlah Abu Jahal ini ingin menyampaikan kepada sahabat Nabi namanya Abu Bakar As-Siddiq. Kebetulan di saat itu Abu Bakar sedang di kebun. Abu Bakar, kau dengar nih kisah dari Muhammad. Tadi malam katanya Muhammad melakukan perjalanan. Kemana? Dari Mekah menuju Palestina. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana? Di Jabal Bukit Kubais. Kau kalau tidak percaya silakan tanya sama Muhammad. Betulkah itu ya Nabi? Betul. Tadi malam saya diperjalankan bersama Jibril alaihissalam. Singkat cerita, kemudian Abu Jahal lagi-lagi ngeledek Nabi. Dengar engkau? Muhammad yang gila ini, kata dia, mana mungkin perjalanan itu dilakukan dalam satu malam. Naik buruk lagi. Kita nggak pernah lihat buruk. Buruk itu apa, Ustaz? Buruk itu dari kata barqun, artinya kilat. Quran surah kedua ayat ke-20. Allah sebutkan dalam Al-Quran, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Ingat, buruk itu kendaraannya, barok itu sifatnya, kilat, cahaya. Kalau Bapak nonton motor GP di Sepang, motor GP-nya lewat depan antum, kemudian antum ambil kamera, cekrek, bisa dapat itu waktu pas lewat depan antum, bisa dapat itu motor GP-nya Valentino Rossi, berarti hebat sekali kameranya. Karena memang ini Rossi itu cepat sekali, Pak. Kecuali kalau kita dari jauh, kita moto dia dari jauh, cekrek gitu. Tapi kalau kita lewat depan kita, itu nggak bisa. Secanggih apapun kamera, nggak bisa, Pak. Saking cepatnya. Dan buruk, kata Allah, jauh lebih cepat daripada itu. Naiklah kemudian Nabi ke langit. Disampaikan berita itu melalui siapa tadi? Abu Jahal. Kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dengar engkau, wahai Abu Bakar, Muhammad berdusta lagi, Muhammad nipu lagi. Apa kata Abu Bakar? Dengarkan nasihat Abu Bakar, Bapak Ibu. Sekalipun seluruh penduduk Mekah tak mengimani Muhammad, sayalah orang yang pertama, orang yang mengimani Muhammad. Walaupun cerita ini tidak masuk akal. Andaikan Muhammad saat ini, sekarang ini, mengatakan di balik Jabal Kubais ini, iklan dulu ya sebentar. Andaikan Nabi Muhammad mengatakan di balik Jabal Kubais ini ada tentara yang ingin menyerang Muhammad, padahal tidak ada, keluar dari lisan Muhammad, maka sayalah orang yang kemudian pertama mempercayai Muhammad. Makanya Abu Bakar dapat gelar namanya As-Siddiq, mempercaya semua informasi dari Muhammad. Kata Pak Dandim, ayo baca Quran supaya kita selamat dunia akhirat. Ada orang yang as-siddiq, ada yang tak as-siddiq. Maksudnya ada yang percaya, ada yang tidak. Dan ini sesuai dengan kapasitas iman masing-masing. Percaya insya Allah Bapak Ibu, Al-Quran bisa memberikan syafaat? Percaya insya Allah? Kapan Ustaz? Malam pertama di alam kubur. Percaya enggak dengan malaikat? Antum percaya? Percaya enggak ada surga dan neraka? Ada siksa kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Ada yang pernah masuk ini kuburan? Belum ya? Karena belum bisa dibuktikan. Ada yang pernah masuk neraka jahanam mungkin barangkali? Sehingga boleh ngasih informasi ke saya. Kita nggak percaya karena belum terlihat, tapi ada sesuatu yang memang harus kita percaya, dan itu ada.
Sesuatu yang tidak bisa dipercaya itu nanti malam pertama di alam kubur Allah tampakkan semua. Yang gaib-gaib itu tampak, nyata betul Pak Dandim. Betul adanya. Maka kata tadi saya sampaikan tadi kan di awal, ada orang yang pulang menghadap Allah tenang. Ada orang yang nanti pulang menghadap Allah yang kedua. Quran surah ke-5 ayat ke-80. Ada orang yang dipulangkan menghadap Allah dengan kondisi yang dipaksa sambil dipentungin sama malaikat. Ditempeleng dulu, kelepak. Kemudian di belakang dia, di di punggung dia, sambil dipukul pakai kayu, yang kayu itu terbuat dari api dia. Jadi ada api yang sudah dibakar, sambil dipentungin. Engkau dulu kenapa sudah dikasih tahu sama Pak Dandim baca Quran, kau nggak mau juga baca Quran? Bang! Kata malaikat. Dulu sudah diarahkan sama Pak Dandim, ayo ngaji kok juga belum juga. Bang! Mana kehebatanmu dulu? Mana dulu kehebatanmu dulu? Sudah dikasih tahu dan diarahkan sama komandan, ayo baca Quran, ayo baca Quran. Kok nggak maksimal juga? Kelepak. Silakan, kita mau pulang dalam kondisi apa? Mau yang tenang atau mau yang menegangkan sambil dipentungin tadi Pak? Dan ini bukan kisah. Saya sekali lagi tidak berkisah. Ini adalah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Referensinya jelas. Quran surah ke-5. Al-Anfal nama surahnya. Ayat ke-80. Nanti kan silakan dibaca. Nanti buka Al-Qurannya. Lihat. Bagaimana gambaran Allah ketika pada waktu nanti. Ketika orang ini pulang dalam kondisi yang sangat menegangkan. Singkatnya. Ketika Nabi Muhammad SAW diperjalankan itu. Kemudian penduduk Mekah satu persatu mulai percaya. Karena dakwah Nabi sir di saat itu. Pelan-pelan. Sikit-sikit. Siapa orang yang pertama kali tadi mengimani? Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli Abu Bakar ini bukan Abu Bakar. Nama aslinya adalah Haufa. Nama asli beliau. Nama kakek Nabi siapa Bapak Ibu? Hah? Siapa? Abdul Muthalib. Itu biasanya kalau belajar, lihat belajaran dari Mbah Google atau Mbah YouTube akan bilangnya pasti Abdul Muthalib, Pak. Padahal nama kakek Nabi bukan Abdul Muthalib. Siapa nama kakek Nabi? Syaibah. Siapa namanya Pak? Syaibah. Dari mana Ustaz kami bisa dapatkan itu referensi yang asli yang original itu? Dari buku yang kemarin Pak Dandim miliki itu. Itu luar biasa. Memang referensinya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Nama asli kakek Nabi adalah siapa? Syaibah. Bukan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu, Abdul itu artinya hamba. Hamba sahaya. Muthalib itu paman Nabi. Jadi karena kebetulan kakek sama pamannya Nabi ini berangkat masuk ke kota Mekah, kakeknya di belakangnya. Sehingga penduduk Mekah bilang, itu Abdul Muthalib. Maksudnya hamba sahayanya Muthalib. Hamba sahaya Muthalib. Bukan nama aslinya. Nama aslinya siapa? Syaibah. Jadi kembali, kenapa kita memperingati ini? Tadi saya sampaikan 2 saja Pak Bu, tentang kenapa kita harus belajar ini semua, tentang peringatan Isra Mi'raj ini. Kalau kita bicara tentang Isra Mi'raj, pasti akan bicara tentang sholat. Tadi Pak Dandim sudah singgung juga, kalau orang yang sholatnya benar, sholatnya api, sholatnya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dipastikan orang ini terhindar dari 2 sumber keburukan di atas muka bumi. Sumber keburukan di atas muka bumi ini cuma 2 Pak. Satu namanya faksha, kedua namanya mungkar. Mana dalilnya? Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45. Letak posisi paling kiri bagian bawah. Kata Allah, innas salata tanha anil faksha'i wal munkar. Kalau Bapak buka Quran terjemahan, itu biasa faksha diartikan keji. Padahal arti faksha itu adalah keburukan yang bersumber dari syahwat, dari nafsu. Apapun bentuknya, turunan-turunannya macam-macam. Ada orang yang, mohon maaf ya, yang tidak sholat, kata-katanya kotor, masih melihat gambar yang tidak layak, ya, senangnya dengan sesuatu hal yang haram. Ini perbuatan faksha, sumbernya dari syahwat, dari nafsu. Ya, jadi kalau ada orang yang kata-katanya kotor, matanya jelalatan, tidak sholat, itu wajar. Namun permasalahannya, ada orang yang sholat tapi kok masih melakukan itu. Ada nggak Pak? Ada yang seperti itu? Sholat, tapi nafsu masih liar. Ada? Ada.
kata Allah dalam Al-Quran, solat itu ada dua macam. Ada solat, tidak ada pakai alif lam, ada as-solat. Kalau yang solat tidak pakai alif lam ini disebut dalam Al-Quran namanya nakirah. Apa itu umum? Orang cuma solat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman. Orang cuma sekedar gugurkan kewajiban. Tapi ada orang yang solat tidak hanya sekedar gugurkan kewajiban, ya, tapi dia paham dengan isi solatnya, dia nikmati isi solatnya, dan orang ini bisa mendapatkan titik puncak tertinggi dalam solatnya. Apa itu? Khusyuk. Ini saya kasih tahu, Mbak, rahasia khusyuk itu cuma dua, Pak Dani. Ya, tolong jangan kasih tahu yang lain, Pak Dani, ini rahasia kita. Jangan kasih tahu Pak Agung, ya. Ini rahasia kita. Kunci seorang sholat khusyuk itu cuma dua, Pak. Yang fokus dapat, yang tak fokus tak dapat. Satu, kata para ulama, kalau engkau ingin sholatnya ingin khusyuk, satu, al-khudu, tenang. Ketika gerakan tenang, bacaan tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau Bapak lagi sholat sunnah, tenang bacaannya begitu. Itu orang lebih cepat dapat tingkat khusyuk. Sekalipun mungkin 100% nggak bisa khusyuk, karena harus dibantu dengan sholat sunnah, Pak. Ya. Kalau kita sholat kok sulit sekali khusyuk, padahal imam sudah baca bacaan yang terbaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam sudah baca khusyuk, tapi kita sulit juga khusyuk. Ternyata kuncinya orang kalau ingin sholat khusyuk itu sebelum sholat ternyata baca istighfar dulu. Istighfar. Mungkin dari waktu sholat zuhur sampai sholat asar kita punya dosa. Entah mungkin barangkali ngerepet, atau mungkin punya salah dengan kawan, punya pasangan hidup dengan anak. Sebelum berangkat ke sini beribut dulu. Kita sholat asar. Sulit untuk mendapatkan itu. Kuncinya istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau kata para ulama, baca Quran surah An-Nas, tapi cepat bacanya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Supaya tidak ada yuwaswis, bisikan dari jin. Karena kalau orang lagi sholat itu, mohon maaf ya, lagi sholat Allahu Akbar, itu kadang ada bisikan. Kata nama jinnya Khanzan, Pak Dandim. Kata Khanzan, Pak Dandim, ingat ini ya. Ingat itu ya, besok perjalanan jauh nih Pak Dandim. Coba diingat besok kira-kira apa yang mau dibawa. Itu yang diingat dalam sholat. Sehingga kata Nabi, Quran hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis ke-666, 666 Abu Dawud. Kata Nabi, ini Khanzan bisikkan, uzkur kaza, ingat ini ya, ingat itu. Pak Dandim sebelum takbir nggak ingat apa-apa. Bapak nggak ingat apa-apa. Ketika lagi sholat itu semuanya ingat, Pak. Betul nggak? Semua ingat. Untuk meminimalisir itu gimana caranya, Ustaz? Istighfar. Astagfirullah. Hatta la yash'ur kam raka'atan yusalli, sampai mereka tidak menyangka ini rakaat yang keberapa. 2 apa 3? Nila tadi astagfirullah. Kenapa? Ini senyum-senyum pengalaman biasanya. Maka lagi sholat pun saja kadang hadir tuh Pak yang kayak gitu-gitu. Jadi maka kata Nabi, kalau engkau ingin mendapatkan kekhusyukan dalam sholat, khudu. Kalau bahasa fikihnya tuma'nina, tenang. Kedua, kalau ingin sholat kita khusyuk, ini yang mungkin barangkali perlu kita hadirkan juga. Apa itu Ustaz? Yang kedua nama sifatnya tawadhu. Apa? Tawadhu. Apa itu tawadhu? Bukan rendah diri, bukan. Rendah hati. Kalau kita sudah menghadap Allah, takbir Allahu Akbar, semuanya hamba Allah. Pak Dandim masuk ke sini, kemudian sholat bersama jamaah di hadapan Allah, semuanya tak ada Dandim. Semuanya sama, hamba Allah semua. Allah nggak lihat siapa yang mana penjahat, mana orang baik. Semuanya kalau sudah masuk ke sini, semua ambil soft yang rapi, semua masuk,
semuanya hamba Allah. Dan kita harus menghadirkan sifat ini. Apa itu Ustaz? Tawadu, rendah hati. Untuk menunjukkan bahwa kita ini makhluk. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kata Nabi, orang yang sholatnya benar, as-sholat, itu 2. Itu sebenarnya ada 5. 2 saja. Hari ini kita dapatkan. 1, orang yang sholat itu pasti, mohon maaf ya, pasti punya pribadi yang baik. Terhindar dari 2 sumber keburukan. Tadi fakhsya namanya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Kedua namanya mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati. Mencuri itu mungkar. Kalau ada orang yang sholat kemudian masih mencuri, dipastikan orang ini punya masalah dalam sholat. Kalau ada pejabat yang masih senang korupsi, dipastikan ini pejabat bukan tidak sholat, dia sholat, tapi bisa jadi tak paham sholatnya. Jadi untuk ngecek pribadi orang itu, lihat dari sholat aja Pak, ketahuan tuh. Kalau sampai detik ini, mohon maaf, kita masih sering melakukan perbuatan fakhsya yang sumbernya dari syahwat, ya, sholat tapi masih sering main domino island, skater, nggak ketemu. Ini ada yang salah nih. Itu biasanya Pak Dandim yang di kedai kopi, mohon maaf, umat Islam pula ini. Kalau udah sampai kedai kopi, bang, sangar, padum, 1 aja. Tuh, peci udah mulai sampingan ini. Kaki ngelipat, terus kemudian sampai subuh tuh kadang. Sampai subuh. Selesai sholat berjamaah habis sholat isya, langsung ke sana. Udah mulai tuh. Beli chip dulu. Alhamdulillah, sekarang penegakan syariah di Kota Langsa ini sudah keras. Ya, betul-betul tegas betul. Yang ketahuan cambuk 25 kali. Cambuk 25 kali. Jadi alhamdulillah semoga insya Allah kita terhindarlah dari hal yang seperti ini. Singkatnya, kata Allah, orang yang sholat pasti benar. Kedua, orang yang sholat itu pasti sukses dan bahagia. Ustadz, apa bahasa Arabnya sukses? Sukses itu bahasa Arabnya fauzun. Ini pelan-pelan kita sambil belajar bahasa Arab. Mohon maaf Pak Dandim, di Arab itu ada anak kecil usia 4 tahun, orang Arab, asli Arab, tinggal di Arab, itu bisa bahasa Arab Pak Dandim. Benar, saya nggak bohong ya. Di Arab. Jadi di Indonesia ada orang yang sudah usia 40 tahun sejak lahir ya Islam, tapi nggak bisa bahasa Arab. Yang saya maksudkan ini bahasa Arab resmi maksudnya. Bahwa tidak semua orang Indonesia bisa bahasa Indonesia, tidak semua orang Arab bisa bahasa Arab. Saya pernah tahun 2015 Pak Dandim jadi petugas haji, ketemu jamaah yang kebetulan terpisah dari jamaah. Wawa usianya 68 tahun dari Sigli. Saya perhatikan Wawa ini kok kayak orang bingung, kiri ke kanan. Tas paspornya ketinggalan di hotel, gelang besinya juga dilepas sama dia. Pas saya tegur, wah Indonesia, dia cuma bisa Wawa terpisah dari jamaah ya. Beda. Oh ma'ajab, astagfirullah. Inilah kalau orang luar datang ke satu daerah, nggak bisa kita bahasa daerah itu, bingung-bingung gitu Mas. Terakhir akhirnya saya suruh orang petugas dari Aceh yang bisa ngomong sama dia. Ini di mana hotel dia? Alhamdulillah, ini Wawa ini lahir di Indonesia, hidup di Indonesia tapi nggak bisa bahasa Indonesia, Pak. Sama kayak orang Arab. Tidak semua orang Arab yang hidup di Arab itu bisa bahasa Arab. Jadi pelan-pelan kita sambil belajar bahasa Arab. Bahasa Arabnya sukses itu fauzun. Kalau ibu, bunda punya anak laki-laki, punya anak, pingin anaknya ini jadi orang sukses, maka dikasih nama biasanya Faiz, Fauzan. Kalau perempuan Fauzia, Faiza. Pernah dengar nama itu? Ini diharapkan anaknya jadi orang sukses. Kata Allah, orang yang sholat sukses sama bahagia. Bahagia bahasa Arabnya apa Ustaz? Farhun. Kalau ibu punya anak, pingin nama anaknya ini jadi orang sukses, jadi orang bahagia, Farhan biasa dikasih nama. Farihah. Ya. Jadi ada orang yang mohon maaf, dia sukses tapi belum tentu bahagia. Ada juga orang yang bahagia tapi dia tidak sukses. Apa maksudnya Ustaz? Ada orang yang kerjanya mati-matian di kantor nih. Dia dipanggil sama Allah, hayya 'alas shalah. Kata Allah, ayo salat. Hayya 'alal falah. Ayo jadi orang beruntung. Kalau ada orang yang kerja di kantor, sudah dipanggil dengan sentuhan panggilan azan, belum mau dia ke masjid, orang ini cuma pingin sukses tapi tak mau bahagia. Kalau ada, mohon maaf, hamba Allah, rumahnya kecil, uangnya tak banyak di bank,
Rumahnya dari papan, dipanggil dengan hayya 'alal falah, nggak mau ke masjid, dia cuma mau bahagia tapi tak mau sukses. Nggak mau finansialnya banyak. Saya kasih pertanyaan, antum pingin sukses tapi tidak bahagia atau bahagia tapi tidak sukses? Mau pilih yang mana? Wah, ini berat ini, Azam. Dan jangan maksa, nggak ada pilihan ketiga. Sukses dan bahagia nggak ada. Pilih mana, Pak? Umumnya orang kalau dikasih pertanyaan seperti ini pasti pingin sukses sama bahagia. Untuk menyatukan dua kalimat fauzun sama farhun ini dijadikan satu. Maka jadilah orang beruntung namanya. Itu namanya bahasa Arabnya falahun. Itu dipanggil setiap hari dalam 5 waktu, Pak. 5 waktu dipanggil. Hayya 'alal falah. Mari kita jadi orang-orang yang beruntung, sukses sama bahagia. Ini kalau ada orang, mohon maaf, sudah dipanggil, tapi kalau di sini tidak ada. Di kantor kita ini alhamdulillah, kalau sudah panggil azan, semua datang ke masjid. Kalau ada yang sudah dipanggil azan masih berada di depan komputer juga dia. Berarti orang ini, kalau dia orang kaya, berarti dia tak mau bahagia. Kalau dia orang, mohon maaf, kurang finansialnya, miskin dia, dipanggil azan tak mau ke masjid, dia cuma sekedar ingin bahagia, tapi tidak mau sukses. Kata Allah, kalau orang sholatnya benar, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim, mendapatkan sholat yang khusyuk itu. Gimana caranya tadi? 2. Khudu, tenang. Kedua, tawadu, menghadirkan sifat rendah hati. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu, untuk permasalahan sholat ini, ayolah jangan main-main. Jangan bercanda gitu. Kalau masalah sholat jangan bercanda. Sesibuk apapun kita, ayo, jangan tinggalkan sholat. Seorang, kemarin saya tanya sama Pak Usman, Pak Wali, PNS itu kalau paling lama mentok usia dia berapa? Pensiun dia 58 tahun, Ustaz. Kalau di tentara berapa, Pak Dandim? Sama 58 tahun. Kalau guru 60 tahun. Jadi orang bekerja saja dikasih batasan nggak boleh kerja selama dia hidup. Ada masa-masa produktif yang dia boleh bekerja. Ada masa pensiun. Sama kayak kita juga, hidup ini akan ada masa yang kita nggak boleh hidup. Tak berhenti. Ente nggak boleh lagi hidup. Cukup tak berhenti. Kita dikasih batas. Batas itu namanya waktu. Waktu itu dalam Al-Quran namanya ajal. Ajal itu artinya waktu. Kata Allah, walikulli ummatin ajal. Orang itu kalau mau meninggal akan ada tiba waktunya. Fa iza jaa ajaluhum, kalau sudah tiba waktu mereka, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimundurkan atau dimajukan. Bapak nggak boleh request, nggak bisa request. Ya Allah, hutang banyak. Aduh, dengan Pak Dandim punya masalah pula. Aduh, ya Allah, ini hutang banyak sekali. Ya Allah, matilah cepatlah. Nggak bisa, nggak bisa kita request. Jadi kalau sudah tiba masa waktunya, kembalilah. Jadi kalau seandainya ada yang meninggal, saya dulu punya, dan syarat meninggal itu mohon maaf ya, tidak harus tua. Saya dulu punya anak, usia anak saya 6 bulan 1 hari ternyata lebih cepat badannya. Masih lucu-lucunya. 6 bulan 1 hari. Dan saya tidak pernah bertemu dengan ini putri saya. Namanya Sayyidah Aisyah. Namanya Aisyah. Sejak belajar dulu di Tripoli, Libya, sampai dia meninggal dunia, saya tak pernah bertemu dengan dia. Syarat meninggal tidak harus tua. Ingat ya, yang muda-muda, abang-abang, syarat meninggal tidak harus sakit berbulan-bulan. Betapa banyak orang yang sakit sudah berbulan-bulan tak mati-mati. Orang kalau mau meninggal dunia itu kurang 40 hari sudah ada tanda. Apa tandanya? 2. Jadi kalau seandainya nanti bapak ketemu kawan tiba-tiba mau meninggal dunia, baru kemarin awak ketemu, ternyata itu ceramah dia terakhir rupanya. Jadi ciri orang mau meninggal kurang 40 hari ada 2 tanda. 1 fisik, 2 sifat. Apa tanda fisiknya? Pertama, dalam hadis riwayat Abu Daud. Ini apa, Pak? Alis. Orang kalau mau meninggal dunia kurang 40 hari, itu alis tak sejajar lagi tuh, Pak. Jadi ibu mau narikkan pensil gitu kan, ditarikkan, Ustaz ini udah kendor ini saatnya. Tetap waktunya nggak berubah. Segitu juga. Coba minta liatin kawan sebelahnya. Oke, lihat dulu lah ini. Lihat-lihat Pak Dandi agak panjang ini ya, belum ya. Insyaallah umurnya masih sejajar ya. Itu Bang.
Itu yang pertama, tanda fisik. Kedua, tanda orang mau meninggal dunia itu di telinga bagian kanan, di daun telinga bagian kanan, ada jendulan kecil di sini. Bukan segini jendulannya, tapi kecil. Warnanya ungu, Pak. Coba minta tolong kawan sebelahnya. Oke, lihat dulu sebelah. Ibu kalau nanti ketemu suami, pulang ke rumah, lihat ada tanda-tanda ini, jangan lagi merepet. Pas pulang, bapak kebetulan gak ikut pengajian. Ibu pulang, pas lihat ini, mak, alis bapak kok bersebelah. Astagfirullah ya Allah, mau jadi janda lah waktu lagi ini ya Allah. Tanda, itu sudah ada tanda itu. Kedua, tanda yang kedua sifat. Apa tanda sifatnya Ustaz? Amrun khariqun lil 'adah. Orang ini selalu melakukan kebiasaan-kebiasaan di luar kebiasaan dia. Misal, bapak selama ibu menikah dengan bapak, nggak pernah bapak suka duren, tiba-tiba ngomong minta duren. Tapi tidak setiap orang mau minta duren terus meninggal, tidak. Masih tersinggung pula itu tukang duren. Selama menikah, alhamdulillah setia, nggak pernah ngomong yang macam-macam. Tiba-tiba mendekati dia kematian dia, ngomong gini, Dek. Kenapa, Bang? Kayaknya udah saatnya. Apa? Abang mau nikah lagi. Ini kurang 40 hari lagi, Bang. Bisa jadi memang betul dibayar sama malaikat Israel atau diracuni sama bininya sebelum dia nikah lagi. Ya. Jadi orang kalau mau meninggal dunia itu selalu melakukan sifat-sifat aneh, Pak. Sifat aneh. Dan itu sekali lagi isyarat itu sudah ada 40 hari. Jangan kaget gitu. Kita kan sering keluar gini, ya Allah, kemarin baru aja ngopi bareng dia. Ini kalau orang nggak ngaji, yang maksudnya nggak belajar ngaji, itu akan keluar kalimat itu. Tapi kalau antum sudah ngaji siang hari ini, tanda itu sudah antum dapatkan. Itu isyarat. Jadi kalau nanti apel pagi, Pak Dandim, Aksan, siap komandan. 40 hari. Jadi tanda itu sudah ada. Dan kita persiapkan betul. Jangan sampai terlambat ya. Siapkan betul. Bagaimana mempersiapkan amalan itu? Satu, sholat. Jangan tinggalkan sholat. Amalan yang pertama kali dihisab di hari malam pertama di alam kubur. Kalau hari pertama di kiamat, itu nanti sholat. Tapi malam pertama, yang pertama kali dihisab, malam pertama di alam kubur, namanya shadaqah. Cek betul. Siapa yang hari ini duduk di masjid ini, dalam majelis ini, yang sudah bertemu dengan Ustadz, atau bertemu dengan Pak Dandim, atau dengan teman-temannya yang lain, dia sholat subuh, baca Al-Quran, kemudian zikir, sholat duha, tapi belum sedekah. Cek, ada nggak yang belum keluar uang? Kenapa Ustadz? Karena seluruh amal ibadah kita itu ditolak atau diterima oleh Allah, lihat dari sedekah dia. Jadi kalau kita tadi sholat subuh, sholat kita diterima atau tidak, mau ngeceknya mudah Pak. Sudah sedekah belum? Itu celengan itu yang ada di luar, itu sudah diisi belum? Jadi walaupun cuma 2.000 perak, itu langsung diangkat ke langit ke-7. Oke, ada orang kalau saya selesai sholat, ya Allah minta ini, ya Allah minta ini. Tapi kok doanya nggak dikabulkan, bukan karena kurang khusyuk dalam sholatnya, tapi kurang bersedekah di hari itu. Kuncinya apa? Sedekah. Semoga insya Allah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa maksimalkan amalan-amalan ini, dan di peringatan Isra Mi'raj ini kita lebih serius, lebih fokus lagi dengan sholat kita. Karena dengan sholat insya Allah seluruh amal ibadah kita dan seluruh permasalahan hidup kita Allah berikan solusi. Bisa dipahami insya Allah? Baik, kita tutup dan akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.